Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisri Mustafa. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Alamat saya Wonosamudro, Boyolali, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran abad ke-21 dan relevansinya terhadap bahasa Indonesia. Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi dan komunikasi pembelajaran sangatlah pesat. Apalagi memasuki masa pandemi COVID-19. Dunia pendidikan dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran harus berlangsung dengan pengadaptasian dan dalam berbagai hal. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, berkolaborasi, berkomunikasi, dan kreativitas merupakan kompetensi utama yang harus dicapai dalam memasuki abad ke-21 dan menyiapkan generasi emas pada tahun 2045. Untuk mencapai itu, pemerintah pun telah menerbitkan kebijakan tentang gerakan literasi nasional yang harus dikembangkan di sekolah, yang mencakup literasi dasar, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran yang menggabungkan 3 kompetensi abad 21, yakni kemampuan belajar, learning skill, kemampuan literasi skill, keterampilan hidup, life skill, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi yang ada. Adapun inti-inti dari pembelajaran abad 21 itu ada 4. Yang pertama adalah communication. Pada karakter ini, peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Peserta didik diberikan kesempatan mengeluarkan kemampuannya untuk menguatkan ide-idenya, baik itu pada saat berdiskusi dengan teman-temannya maupun ketika menyelesaikan masalah dari pendidikannya. Yang kedua, collaboration. Pada karakter ini, peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama, berkelompok, dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif, dan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Peserta didik juga menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi pada tempat kerja dan hubungan masyarakat, menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran secara berkelompok kooperatif melatih siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Hal ini juga menanamkan kemampuan bersosialisasi dan mengadakan ego serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi dan tercipta kebersamaan, rasa memiliki tanggung jawab, dan kepedulian antar anggota. Yang nomor 3, critical thinking and problem solving. Critical thinking, pada karakter ini peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antar sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalahnya. Yang keempat yaitu creativity and education. Pada karakter ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyiapkan gagasan-gagasan baru kepada yang lain.
bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Guru perlu membuka ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kembangkan budaya apresiasi terhadap sekecil apapun peran atau prestasi siswa. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk terus meningkatkan prestasinya. Tentu kita ingat dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.